Pemilu merupakan perayaan demokrasi bagi negara-negara yang melaksanakannya. Dengan pemilu, warga dari berbagai negara memberikan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin daerah atau kota. Di Indonesia sendiri, warga yang telah memiliki hak pilih menyalurkan suaranya dengan mendatangi tempat pemungutan suara. Sejak pemilu 1955, cara memilih di pemilu Indonesia relatif tidak berubah, yakni dengan mencoblos calon pada surat suara dengan paku yang telah disediakan di bilik suara. Di negara lain yang juga melaksanakan pemilu punya cara masing-masing. Bahkan beberapa di antaranya telah dibantu dengan teknologi yang canggih tanpa harus menggunakan paku atau semacamnya. Lantas, negara mana saja yang menggunakan teknologi dalam sistem pemilunya? Berikut Infonesia akan merangkum 5 negara yang sukses menerapkan pemilu dengan sistem e-voting. Sebelumnya saya ingin merekomendasikan kepada kalian semua sebuah platform yang bernama 8xTrade. 8xTrade adalah platform trading di mana Anda dapat untung dari aset-aset seperti emas, saham, atau pasangan mata uang. Dalam 1 menit, keuntungan dapat mencapai 95%. Platformnya sederhana dan intuitif. Penarikan uang juga cepat dengan akses ke beberapa sistem pembayaran dan tanpa komisi. Jadi tunggu apa lagi? Coba sekarang, ikuti instruksi di bawah ini, daftar 8xTrade dan Anda dapat menggunakan akun demo $10.000 yang dapat Anda isi ulang kapan saja. India mulai mengenalkan teknologi dalam proses pemungutan suara atau e-voting sejak tahun 1990 dengan cara melakukan uji coba pada pemilihan umum lokal di beberapa negara bagian. Kemudian pada tahun 2004, e-voting diselenggarakan secara nasional. Sejak pemilu 2004 tersebut, India secara konsisten dan berkelanjutan baik untuk pemilu lokal maupun pemilu nasional di seluruh wilayah India menerapkan e-voting. Teknologi e-voting yang digunakan oleh India dikenal dengan Electronic Voting Machine atau EVM, yaitu seperangkat mesin komputer sederhana yang merekam pilihan pemilih tanpa menggunakan surat atau kertas suara. Hasil dari rekapitulasi penghitungan suara pemilu di India biasanya akan diketahui 3 sampai dengan 4 hari. Filipina adalah negara Asia Tenggara yang telah menerapkan teknologi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di pemilu. Metode itu mulai diterapkan pada tahun 2010. Penyelenggaraan pemilu di Filipina menerapkan sistem e-voting bernama PCOS yang merupakan sistem penghitungan suara berdasarkan teknologi Optical Mark Recognition atau OMR. Teknologi ini dilengkapi dengan sebuah kartu memori. Surat suara yang telah diberi tanda pilihan oleh pemilihnya dimasukkan ke dalam mesin PCOS untuk di-scan. Ketika pemungutan suara berakhir, mesin PCOS akan mencetak laporan hasil pemungutan suara. Kendati ada yang kerap menyebut teknologi dalam pemilu Filipina ini sebagai e-voting, namun sesungguhnya lebih tepat disebut dengan istilah e-counting, sebab Filipina masih menggunakan surat suara kertas. E-voting tidak lagi menggunakan surat suara kertas sebab suara langsung diberikan melalui perangkat teknologi. Brazil. Pada tahun 2000, Brazil menjadi negara yang telah mengimplementasikan e-voting di seluruh wilayah negaranya, dan sejak itu Brazil menjadi negara terdepan dalam penggunaan e-voting. E-voting pertama kali diperkenalkan di Brazil pada tahun 1996 pada pemilu lokal di kota Santa Catarina. Setelah itu diperkenalkan pada penyelenggaraan pemilu nasional pada tahun 1998. Dan pada pemilu selanjutnya e-voting menjadi satu-satunya sistem untuk pemungutan suara. Latar belakang dari penerapan e-voting di Brazil antara lain adalah aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek pencegahan tindak kecurangan hasil pemilu. Mesin e-voting yang digunakan di Brazil ini merupakan sebuah mikrokomputer yang didesain khusus untuk kepentingan pemilu. Secara fisik mesin ini kuat, berukuran kecil, ringan, tidak bergantung pada suplai listrik karena menggunakan baterai dan memiliki beberapa pengaman. Namun banyak yang beranggapan bahwa e-voting di Brazil dianggap tidak aman karena teknologi e-voting tidak menjamin terjadinya error di dalam mesin. Kritik tajam lainnya adalah nilai investasi pemerintah Brazil untuk teknologi e-voting yang jumlahnya jauh melebihi investasi untuk kebutuhan masyarakat yang lebih urgent, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendasar lainnya untuk masyarakat miskin. Amerika Serikat. Pengaturan penyelenggaraan pemilu di Amerika diserahkan kepada pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah. Tidak ada sebuah penyelenggara pemilu di tingkat nasional atau federal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan tingkat nasional. Pada pemilu tahun 2012, terdapat 3 cara dalam pemberian suara, yaitu menggunakan kertas suara yang dihitung secara elektronik, surat suara elektronik,
dan alat elektronik pemberi tanda pada surat suara. Bagi pemilih yang ingin memberikan hak suaranya dengan menggunakan surat suara elektronik, dilayani dengan mesin e-voting dengan berbasis Direct Recording Electronic atau DRE, yaitu mesin e-voting yang berbasis layar sentuh. Mesin DRE ini diaktifkan dengan cara memasukkan kartu pemilih yang dimiliki oleh pemilih, atau dengan cara memasukkan kode yang pemilih masukkan. Mesin DRE akan menampilkan berbagai jenis pemilihan yang diselenggarakan kepada pemilih. Pemilih kemudian menyentuh tanda oval di sebelah kandidat yang ada di layar mesin. Namun belakangan penggunaan e-voting di negara bagian Amerika cenderung menurun. Sebaliknya, jumlah negara bagian yang bergerak menuju penggunaan kertas suara semakin meningkat. Pada tahun 2010, 40 negara bagian telah bergerak menggunakan kertas suara. Estonia. Estonia telah menerapkan metode pemungutan suara secara elektronik atau e-voting pertama kali pada tahun 2005 dalam pemilu lokal. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya Estonia mengadakan pemilu online secara nasional. Bahkan pemungutan suara secara online di Estonia telah diatur secara hukum. Partisipasinya pun cukup tinggi. Pada pemilu parlemen tahun 2011, sebanyak 96% suara warga Estonia diberikan secara online. Latar belakang dari penerapan e-voting di Estonia adalah untuk menekan jumlah golput. Terbukti partisipasi warga yang menggunakan e-voting terus meningkat dari hanya 1,9% tahun 2005 menjadi 24,3% pada pemilu parlemen tahun 2011. Kecanggihan teknologi menjadi kunci keberhasilan sistem tersebut. Cukup menggunakan eKTP yang dimasukkan ke kartu dari komputer, warga dapat memilih. Penetrasi internet yang tinggi menjadi kunci untuk mengakses internet. Banyak yang mengkhawatirkan terjadi kecurangan dan potensi serangan hacker. Estonia benar-benar mempersiapkan dengan matang eKTP. Kartu identitas tersebut dilengkapi dengan chip khusus untuk kode spesial yang hanya akan mengidentifikasi pemilik kartu yang bersangkutan.